membaca pengumuman di hadapan seseorang. Eh, Pengumuman ini biasanya datang dari seorang pembesar ataupun raja, dan orang-orang yang mendengarkannya wajib untuk memberikan hormat kepada suara titah ataupun suara perintah dari raja itu. Dan orang yang membawa pesan ini disebut the messenger. Para messenger ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh raja atau pembesar untuk menyampaikan sebuah Mhm. berita, yang sangat penting, dan mereka adalah orang-orang yang dipercaya sekaligus mewakili raja karena pesan yang disampaikan selalu menggunakan stempel kerajaan. Dan ketika titah itu disampaikan, maka para pendengar dari titah itu mereka akan ada yang sebagian bersujud, ada yang sebagian duduk ataupun dengan hormat mendengarkan isi dari pemberitaan tersebut. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana sifat daripada pekerjaan Roh Kudus itu yang memuliakan Kristus. Kita mulai dari kalimat yang pertama, bagaimana memuliakan Kristus melalui pribadi Roh Kudus. Dengan pertanyaan ini kita akan memulainya dengan Injil Yohanes pasal 16. Nah, jadi Yohanes ini adalah satu kitab suci yang sangat menarik, bagaimana di dalam narasi-narasinya banyak orang yang mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Di antaranya adalah perjumpaan yang sangat menarik, yaitu perjumpaan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus ketika seorang ahli kitab suci, seorang guru Yahudi bernama Nikodemus, dia merasa gelisah dengan pengetahuan yang ada pada dirinya. Dia merasa tidak puas dengan apa yang ada pada dirinya, yang sudah ia terima sejak kecil. Dia tidak merasa menemukan jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dalam hatinya dan membuat dia tidak bisa tidur berhari-hari. Dan ketika Yesus datang ke daerahnya, dia bersyukur sekali dan dia berusaha untuk menghampiri Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat Nikodemus datang pada waktu malam dan dia bertanya kepada Yesus. Menjadi pertanyaan adalah, mengapa dia datang malam-malam ya? Kenapa dia tidak datang pada siang hari ataupun pada saat Yesus mengajar di bait Allah atau pada saat Yesus mengajar di kerumunan, di depan kerumunan banyak orang. Dia datang malam hari karena dia menjaga image-nya sebagai seorang guru Yahudi. Dia menjaga kehormatannya sebagai seorang guru Yahudi, di mana dia sebetulnya tidak boleh berinteraksi dengan Yesus. Karena guru-guru Yahudi pada saat itu sangat membenci Yesus dan mereka banyak sekali disindir oleh Tuhan Yesus. Ya, sebagai ahli-ahli Taurat, Tuhan Yesus pernah menghina ataupun menyindir mereka seperti kuburan yang dilabur putih ya, dengan di dalamnya adalah tulang belulang, di mana Tuhan Yesus menyindir kemunafikan mereka. Tetapi kemunafikan Nikodemus itu tidak berlanjut lama karena dia memilih untuk merendahkan diri untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia pun mengambil langkah untuk memberanikan diri. Dia datang kepada Yesus di malam hari. Dia abaikan jabatannya sebagai seorang ahli Taurat, sebagai seorang guru Yahudi. Dia bertanya, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal?" Lalu Yesus menjawab, "Engkau harus dilahirkan kembali." Tetapi Nikodemus tidak mengerti, lalu dia bertanya, "Apakah aku harus masuk kembali ke dalam rahim ibuku?" Satu pertanyaan retorik dijawab dengan jawaban yang mungkin dia tidak mengerti apa itu lahir baru. Tentu pun kita tidak mengerti apa itu lahir baru, tetapi perjumpaan hari itu mengubahkan Nikodemus seutuhnya. Nikodemus seorang ahli Taurat dilahirkan kembali untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan sebagai syarat untuk masuk dalam kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali. Pertanyaan Nikodemus ini sebetulnya mewakili kita. Memangnya kita tahu artinya lahir baru? Beberapa mahasiswa yang saya ajar pun menemukan jawaban bahwa tidak mudah menemukan arti lahir baru. Lahir baru bukan pertobatan, karena semua agama mengajarkan pertobatan.
Tetapi hanya kekristenan yang mengajarkan bagaimana seseorang menemukan kerajaan Allah harus dengan kelahiran baru. Saya jawab dengan ilustrasi. Untuk menjadi makhluk yang bisa hidup di dalam air, maka kita harus beradaptasi dengan habitat air. Jadi kita harus dilahirkan kembali menjadi seekor ikan untuk bisa hidup beradaptasi dan hidup bernafas di dalam air. Dari manusia menjadi seekor ikan tentu adalah suatu peristiwa yang tidak mungkin. Kita bisa berenang, tetapi kemampuan renang kita sebagai manusia terbatas. Dan kita tidak memiliki insang untuk hidup di dalam air. Demikian juga kalau kita ingin hidup di dalam air, kita perlu alat bantu pernapasan untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan di dalam air, misalnya dengan tabung oksigen dan sebagainya. Tetapi tidak berlangsung lama. Oleh sebab itu, untuk hidup di dalam kerajaan Allah, kita butuh natur hidup yang baru, yaitu manusia baru yang dilahirkan kembali. Dengan jawaban ini, Nikodemus dalam pembacaan Alkitab selanjutnya, Nikodemus adalah seorang murid Yesus yang mau mengikut Tuhan Yesus pada akhirnya. Para pendoa yang dikasih Tuhan, sudahkah kita mengalami kelahiran baru, yaitu natur hidup yang baru? Karena kelahiran pertama kita bermasalah. Para pendoa yang dikasih Tuhan, doa-doa kita tidak akan pernah sampai kepada Allah Bapa tanpa kita mengalami kelahiran baru. Dan kelahiran baru ini hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalimat pertama dalam pembacaan Injil Yohanes tadi, kita menemukan kata, "Ia akan memuliakan aku." Yang pertama kita akan belajar bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu bersifat kristosentris. Apa artinya kristosentris? Leon Morris mengatakan, "The work of the Spirit is a Christocentric. He will draw attention not to himself, but to Christ. He will glorify Christ." Dalam terjemahan, pekerjaan Roh Kudus itu bersifat kristosentris atau keberpusatan kepada Kristus. Ia akan menarik perhatian bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada Kristus. Ia akan memuliakan Kristus. Para pendoa yang dikasih Tuhan tentu kita akan semakin bingung dengan penjelasan ini. Maksudnya apa? Kok pekerjaan Roh Kudus itu berpusat kepada Kristus? Di dalam kita membaca Alkitab, di antara kita mungkin sudah pernah ada yang melayani sekolah minggu ya. Di sekolah minggu kita mungkin mengajarkan tokoh-tokoh Alkitab. Dan kita mengajarkan moralitas yang ditampilkan dari tokoh-tokoh Alkitab tersebut, ataupun pesan moral, ataupun karakter-karakter yang bisa kita tiru untuk diajarkan kepada anak-anak dari tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Sebagai contoh, kita mengambil tokoh yaitu Nuh. Kita mengambil karakter dari Nuh itu adalah taat, ya, percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Tetapi di sisi lain kita menemukan kelemahan Nuh. Kalau kita membaca Alkitab kelanjutannya, kita menemukan Nuh adalah seorang petani yang mula-mula menanam anggur. Dan apa yang terjadi? Mungkinkah dia coba-coba untuk memfermentasi anggur itu? Dan yang terjadi dia minum anggur yang difermentasi itu. Dan dia menjadi mabuk. Dalam kemabukannya, kehidupannya menjadi tidak terkendali. Dia tidak sadar dan tanpa sadar dia menelanjangi dirinya sendiri. Apakah sungguh ini adalah karakter seorang yang bisa kita tiru? Dan kelanjutan dari kisah Nuh ini, dia mengutuki Kanaan, yaitu anaknya sendiri. Para pendoa yang dikasih Tuhan, kalau kita mengajarkan karakter-karakter tokoh Alkitab, tentu kita harus fair, kita harus adil. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ini ternyata juga punya sisi lemah. Mereka punya sisi gelap dalam kehidupan mereka, dan Alkitab secara jujur dengan gamblang menjelaskan kelemahan-kelemahan mereka. Kalau kita lihat Abraham dipilih Tuhan, dia dipanggil Tuhan. Kalau Yosua itu menceritakan tentang Abraham dalam Yosua 24, dia mengatakan, dulu nenek moyangmu, ya, Terah, Nahor, seorang penyembah berhala, dan anaknya adalah Abraham, cucunya adalah Abraham. Pasti dia adalah seorang penyembah berhala. Tetapi Tuhan memanggil dia. Kita menemukan karakter Abraham yang taat dan percaya
kepada suara Tuhan yang tidak ia kenal sebelumnya. Dan dia pun menyerahkan dirinya dengan dia menyunatkan dirinya. Tetapi di sisi yang lain kita menemukan kelemahan Abraham. Sepanjang jalan perjalanannya, dia berbohong tentang istrinya Sarah. Apakah ini adalah gambaran orang yang percaya dan taat? Bahkan ketika dia berhadapan dengan eh, keponakannya Lot, dia memberikan satu gambling. Mana yang kamu pilih? Lembah Yordan atau tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi Lot digerakkan oleh Tuhan. Dia memilih lembah Yordan. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau Lot itu memilih tanah perjanjian? Tentu Abraham akan susah payah berperang dengan Lot karena tanah itu adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Maka Abraham akan bersusah payah berperang melawan saudaranya sendiri. Para pendoa yang dikasih Tuhan, ternyata tokoh-tokoh Alkitab itu tidak menjamin suatu karakter yang baik yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak. Lalu karakter siapa yang bisa kita ajarkan? Yaitu karakter Yesus yang ada dalam setiap cerita narasi tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Bukankah Yesus Kristus adalah bahtera yang dibangun oleh Nuh yang membawa keselamatan dalam seisi keluarga? Bukankah Yesus Kristus adalah korban yang disembelih oleh Nuh ketika dia keluar dari bahtera itu? Dan dia menyerahkan kurban itu kepada Tuhan. Dan dia diperdamaikan dengan Allah. Tetapi Yesus Kristus muncul dalam kisah Nuh sebagai hamba yang setia dan taat sampai mati. Jesus is better than Noah. Demikian juga dalam kisah Abraham. Kalau Abraham setia dan taat sampai pada panggilannya, maka Yesus Kristus adalah hamba yang paling setia dan paling taat. Ini membuktikan bahwa Jesus is better than Abraham. Para pendoa yang dikasih Tuhan, maukah kita mengajarkan tokoh-tokoh Alkitab dengan kita menemukan Yesus Kristus sebagai pusat dari pemberitaan atau cerita Alkitab yang kita sampaikan kepada anak-anak kita? Ini yang namanya berpusat kepada Kristus. Jika di antara kita di tempat ini ada para pengkhotbah, mari khotbahkanlah Kristus. Karena dia lebih baik daripada tokoh-tokoh Alkitab yang kita bisa ceritakan dalam khotbah-khotbah kita. Bukankah Kristus adalah hamba yang setia? Bukankah Kristus adalah korban yang paling sempurna? Bukankah Kristus lebih baik daripada Ayub? Bukankah Kristus lebih baik daripada Daud? Mari beritakan Kristus yang lebih baik daripada semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita ajarkan. Dan untuk menemukan Kristus Yesus, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus bukan membuat seorang pengkhotbah, khotbahnya menyala-nyala, khotbahnya bersemangat, khotbahnya menyentuh hati. Tidak. Pekerjaan Roh Kudus adalah bagaimana seorang pengkhotbah itu mengajak para pendengarnya untuk menemukan di manakah Yesus, siapakah Yesus, dan apa karya Yesus di dalam diri orang yang mendengarkan firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, perkataan Leon Morris yang tadi kita dengar adalah perkataan bagaimana kita berpusat kepada Yesus, termasuk ketika membaca Alkitab. John Calvin pun menjelaskan bahwa ketika membaca kalimat "Ia memuliakan aku", maka pemahaman dari John Calvin bahwa kita tidak boleh menggunakan Roh Kudus sebagai kedok untuk menentang Kristus ataupun ajarannya. John Calvin berkata, Roh Kudus tidak akan datang untuk mendirikan kerajaan yang baru, tetapi sebaliknya meneguhkan kemuliaan yang telah diberikan kepada Yesus oleh Bapa. Pertanyaannya, apa yang diberikan Yesus? Yang diberikan Yesus sebelum dia naik terangkat ke surga, dia memberikan pengajaran-pengajarannya. Sebuah ilustrasi mengatakan bahwa minyak itu selalu ada di atas air, karena massa jenis minyak lebih ringan daripada air. Tetapi mengapa ya eh, menambang minyak lepas pantai? Mengapa air itu ada di atas minyak? Air laut ada di atas,
permukaan dan minyak itu ada di bawah dasar laut. Dan mengapa minyaknya tidak terapung ke atas dan kita tinggal mengambil minyak-minyak itu saja? Pertanyaannya mengapa demikian? Apakah ini menjadi hukum alam atau memang Tuhan ciptakan seperti ini supaya manusia bisa mengeksplor tanpa harus terganggu dengan minyak-minyak yang ada di permukaan air? Suatu pekerjaan yang indah dari Tuhan, bukan? Kalau kita melihat pertambangan minyak lepas pantai, betapa ajaibnya karya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan mengapa minyak tidak ada di atas air, sedangkan kita harus menggalinya sangat dalam, berada di bawah air. Tetapi setelah minyak itu keluar, dia akan berada di atas air. Dan ini akan menjadi hal yang menarik bagi kita. Demikian juga dengan kebenaran itu, yang berita itu diajarkan oleh Kristus kepada kita. Dia akan muncul ke permukaan, dan itu tidak akan muncul begitu saja tanpa Roh Kudus yang menginspirasi kepada setiap kita untuk belajar firman Tuhan. Sebuah kalimat yang kedua dari kalimat Yohanes 16 tadi dikatakan, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku, yaitu Roh Kudus. Menurut William Hendrickson, Roh Kudus akan mengambil apa yang menjadi milik Kristus, yaitu inti dari ajarannya, yaitu tujuan penebusan dan cara keselamatan dan sebagainya. Ajaran Kristus akan diperluas atau dibicarakan dengan lebih lengkap, terperinci, dan apapun yang Kristus telah lakukan ataupun sedang lakukan, akan lakukan untuk gereja. Ini adalah tema dari pengajaran dari Roh Kudus. Itu adalah penjelasan dari William Hendrickson. Pertanyaannya, apakah kita tahu inti dari ajaran Tuhan Yesus tersebut? Orang Kristen kebanyakan, oh inti ajarannya adalah kasih. Lebih banyak dari antara kita itu diajarkan tentang, oh inti ajaran Kristen adalah kasih. Padahal inti ajaran Kristen adalah apa yang diterima dari Yesus diteruskan sampai pada generasi hari ini. Bapak Ibu percayalah kalau ada perintah amanat agung dari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, maka kita diperintahkan untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Pertanyaannya, ujung bumi itu apa? Apakah itu mengenai lokasi atau generasi? Ya, kalau lokasi berarti ada daerah-daerah yang memang belum terjangkau oleh Injil, dan itu adalah tugas kita untuk memberitakan Injil. Kalau ada daerah-daerah belum mendengar Injil, bukankah sekarang pekerjaan multimedia begitu sangat hebat, ya? Dunia telekomunikasi dan sains begitu sangat maju sehingga informasi dengan cepat bisa diterima, ya. Tentu akan cepat sekali Tuhan Yesus datang. Tetapi kalau ngomongin soal generasi, artinya ujung bumi itu adalah orang-orang yang mungkin ada akan muncul generasinya di bawah kita. Kalau sekarang muncul ada generasi yang mungkin disebut generasi zilenial, yaitu orang-orang yang baru lahir ya di tahun 2000-an atau di tahun 2020-an, dan mereka disebut generasi yang terakhir atau disebut generasi alfa. Orang-orang muda, anak-anak kecil, mereka butuh berita tentang Injil. Jadi beritakan Injil sampai ke ujung bumi, bukan soal lokasi, tetapi juga generasi. Dan kita meneruskan berita keselamatan itu. Demikian bagan secara singkat saya buat. Lalu kisah Allah atau berita keselamatan itu seperti apa? Saya sudah pernah jelaskan di dalam persekutuan ini berulang kali. Kisah Allah ada 4, yaitu tentang penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan penciptaan baru. Ini bisa kita lihat dalam setiap kisah-kisah Alkitab. Bagaimana Tuhan selalu berinisiatif memulai segala sesuatu. Dalam kisah Abraham, Tuhanlah yang memanggil Abraham. Ya, dalam kisah Nuh, Tuhanlah yang memanggil Nuh. Dalam kisah murid-murid Yesus, Yesuslah yang memanggil murid-muridnya. Bukan murid-muridnya yang datang kepada Yesus, tetapi murid-muridnya itu dipanggil oleh Yesus. Dan itu berbicara tentang inisiatif Allah. Dan kita melihat di sini inisiatif Allah dimulai dengan penciptaan. Tetapi dalam penciptaan, yang tujuan semulanya adalah memperbanyak gambar dan rupa Allah. Penuhilah bumi dengan gambar dan rupa Allah. Sebelum kejadian itu terjadi, ya, dosa diizinkan menginterupsi dalam peristiwa ini. Tetapi ada indahnya. Bu, mengapa dosa itu ada sisi keindahannya? Tanpa ada dosa, maka kita tidak memerlukan penebusan. Tanpa dosa, maka kita tidak memerlukan anugerah.
Tanpa ada hadirnya dosa, Yesus tidak perlu tersalib. Bukankah demikian, para pendoa yang dikasih Tuhan? Dan lewat peristiwa penebusan Kristus, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya supaya kita diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Jadi kalau baca Alkitab, kita ketemu pola ini. Pola bagaimana Allah berinisiatif lebih dulu. Lalu kita diperhadapkan dengan kejatuhan tokoh-tokoh Alkitab, termasuk murid-murid Yesus, termasuk dengan kita. Lalu Tuhan menebus kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan selalu menunjukkan kasih karunia kepada kita, dan Dia ingin memperbaharui kita setiap hari. Kesimpulannya, gereja yang dipenuhi Roh Kudus akan memuliakan Kristus. Beberapa waktu yang lalu seorang pengunjung di gereja saya, dia datang berkata, "Pak, gerejamu tidak ada Roh Kudusnya." Loh, saya kaget. Kamu tahu dari mana gereja gereja saya tidak ada Roh Kudusnya? Karena tidak ada yang berbahasa roh, tidak ada penyembahan. Ya. Lalu saya panggil orang itu, saya bilang baik-baik, "Pak, gereja kalau ada Roh Kudusnya tidak selalu menampilkan karunia berbahasa roh. Kalau Bapak baca 1 Korintus dengan baik, orang-orang yang berbahasa roh pasti Tuhan kasih juga orang-orang yang akan menerjemahkan bahasa roh tersebut. Lagian buat apa bahasa roh disuarakan, tapi kita tidak mengerti apa yang kamu katakan?" Saya sindir lagi, "Pak, bukankah Tuhan Yesus datang dengan bahasa Indonesia, bahasa yang dimengerti oleh kita? Masa kita mau respon Tuhan dengan bahasa yang tidak kita mengerti sendiri?" Orang itu tertegun. Lalu saya jawab lagi, "Pak, memangnya kalau rebah-rebah udah dipenuhi Roh Kudus, rebah-rebah, lalu utangnya kita lunas, Pak? Setelah rebah-rebah, utang kita juga nggak lunas, Pak, sampai rumah, Pak. Percuma." Jadi lebih baik Bapak berpikir bahwa gereja Tuhan dipanggil untuk memuliakan Kristus. Bukankah doa-doa kita diakhiri dengan dalam nama Tuhan Yesus? Bukan dalam nama Roh Kudus. Justru Roh Kudus menuntun kita untuk memuliakan Yesus. Mereka adalah pribadi yang sangat unik. Mengapa saya katakan mereka? Alkitab mengatakan die, THY, yaitu kalimat yang entah itu jamak atau tunggal. Tetapi THY memuliakan Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Yang melalui Kristus, maka kita bisa datang kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Silakan Ibu Pendeta Diana Tobing. Berdoa, Pak. Bapak. Oke, kita berdoa ya. Ya. Bapa di surga, tolong kami untuk kami belajar memuliakan Kristus. Sebab kami tidak tahu bagaimana kami memuliakan Kristus. Tetapi Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menemukan siapakah Kristus di dalam kami menyembah Tuhan, membaca kitab suci, di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan, dan ketika kami berinteraksi dengan orang-orang di luar sana, biarlah kami menemukan Kristus dan memuliakan Kristus oleh karena kuat kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan yang sudah menuntun kami kepada arah pengenalan akan Kristus. That say that Jesus is better than anything. Tuhan Yesus lebih baik dari semua tokoh-tokoh Alkitab yang kami baca. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami yang penuh dengan kelemahan. Kami sama dengan tokoh-tokoh Alkitab itu. Kami penuh dengan kerapuhan. Biarlah lewat kerapuhan kami menemukan kasih karunia Tuhan. Sehingga kami dimampukan memuliakan Allah dengan lidah bibir kami, dengan gestur tubuh kami, dengan bahasa tubuh kami, bahkan dengan perlakuan atau pekerjaan tangan atau kaki kami. Biarlah kami memuliakan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Pak Oki untuk renungan pagi hari ini. Mengajar kita, menguatkan kita kembali akan pengenalan akan Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus mempermuliakan nama Tuhan, dan biarlah hidup kita, gereja Tuhan, juga mempermuliakan Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati Pak Oki, keluarga, pelayanan, dan dalam kampus juga Pak.
bagi mahasiswa juga, dan tetap Tuhan pakai lebih luar biasa dan ajaib, banyak jiwa dimenangkan. Puji Tuhan, untuk mulia nama Tuhan. Tuhan berkati Pak Oki. Baik, ya, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Doa yang pertama akan didoakan oleh Ibu Elbin. Doa yang kedua oleh Bapak Pendeta Tema, dan ditutup dengan doa berkat yang akan didoakan oleh Bapak Sony, Bapak Pendeta Sony. Ah, Ibu Elbin tidak ada ya, Bu Dian ya.